Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad aimah wal mahdiin wasallim tasliman katsira. Bagian kedua dengan akal pembuktian tentang al-mustakhlif, pemberi taklif atau pengangkat khalifahullah atau Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kaidah melalui penyelidikan untuk membuktikan kewujudan Allah atau yang hakiki dan membuktikan dengan sifat-sifat atau gambaran-gambaran, tetapi tidak mencapai makrifah yang hakiki, yang merupakan sebab penciptaan. Al-Quran membukakan sebagian dalil-dalil akal, seperti dalil-dalil ketertiban dan kebijaksanaan yang dilihat oleh seseorang pada alam penciptaan. Dan dalil-dalil bahwa ketiadaan tidak menghasilkan sesuatu. Dan kita akan memperhatikan dalil-dalil akal yang mungkin akan menjadi bukti kepada siapa yang menggunakan akal pikiran. Rujukan 1, menggunakan akal pikiran dalam menyimpulkan seperti yang mereka dakwa. Di sini perlu kita terus menetapkan sesuatu yang penting yang akan mengiringi kita dalam topik yang kita akan melibatkan akal di dalamnya. Akal adalah sebuah neraca, bukannya neraca-neraca. Akal membuat perbandingan antara pemberitahuan maklumat yang diberikan kepadanya dan menjelaskannya. Ia sama berat atau ringan, bernilai atau tidak. Atas sebab ini, dalam usaha untuk memastikan tugas akal mengikut gambaran yang benar, mestilah ada peraturan pertimbangan-pertimbangan yang kokoh dan meyakinkan untuk menjadi rujukan dalam pertimbangan. Jika tidak, apa yang akan diletakkan dalam salah satu dari neraca timbangan yang adil atau akal hanyalah sesuatu yang waham atau khayalan yang tidak berkesudahan bagi hakikat yang berkaitan. Hasilnya, ia membuat kesimpulan keputusan yang salah. Malangnya, kenyataan ini tersebar secara luas sama dalam tahap akidah ataupun syariat. Oleh karena apa yang dikatakan di sini adalah untuk membuktikan adanya hakikat kewujudan bagi alam atau al-mustakhlif yang melantik khalifah atau yang memberi mandat Allah. Maka tidak boleh kita jadikan pertimbangan syariat agama kita dengan pertimbangan akal pikiran. Sebab tujuan kita di sini untuk membuktikan dasar-dasar yang melibatkan agama. Maka kita mesti menjadikan pertimbangan kita pada pembuktian dan dugaan-dugaan yang tidak diperlukan pendapat, seperti mustahilnya untuk menentukan sesuatu itu tidak wujud dan wujudnya bersama-sama atau serentak. Dan betapa mustahilnya untuk menyatakan urutan kewujudan ini banyak batasan-batasannya dalam urutan yang tak terbatas dari semua aspek kedudukan. Dan betapa mustahilnya untuk menyatakan bahwa tiada atau tidak wujud itu menghasilkan sesuatu. Dan ketetapan-ketetapan lain yang seperti itu. Sebagai dalil-dalil akal yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis atau mulhid dalam Al-Qur'an, rujukan kedua. Pertama, ketiadaan yang tiada atau tidak wujud tidak menghasilkan sesuatu. Dan kesan-kesan kejadian menunjukkan adanya pelaku yang mewujudkan. Firman Allah,
am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? At-Tur ayat 35. Alam atau alam-alam itu tidak azali atau ada tanpa permulaan, tetapi baru karena ia berubah-ubah, mengalami perubahan. Dan setiap yang baru didahului dari tidak ada sebelumnya, maka ia termasuk dari yang baru. Karena yang tidak ada secara mutlak asalnya tidak wujud, tidak ada sesuatu pun padanya, maka ia tidak menghasilkan sesuatu. Maka mustahil untuk mengadakan sesuatu dari sesuatu yang tidak ada secara mutlak. Maknanya, untuk mendatangkan atau mengadakan sesuatu dari yang tidak ada secara mutlak. Semesta alam atau alam-alam atau kewujudan adalah sesuatu yang baru. Tidak mungkin ia bisa datang dari yang tidak ada secara mutlak. Jadi kewujudan yang baru, semesta alam atau seluruh alam penciptaan, membuktikan bahwa ia datang dari kewujudan azali yang dirinya maha kaya dari yang lain. Apabila kita katakan barunya itu dari yang azali, yang tidak didahului dari yang ada sebelumnya, maka kita telah membuktikan kewujudannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita katakan ia adalah yang baru, ia juga mengalami pembaharuan. Ia tidak bisa menjadi yang pertama karena ia bermakna bahwa ia adalah kenyataan bersama sesuatu yang wujud yang tidak wujud sekaligus. Maka yang lainnya sebagai urutan di mana urutan ini tidak bisa menjadi tidak terbatas dari aspek kedudukan. Karena alam yang baru mempunyai batasan dan permulaan. Apabila ia adalah sesuatu urutan yang tidak tercapai oleh akal dan aspek kejadian yang mempunyai permulaan, ia mesti terhenti kepada yang baru dari azali. Dengan itu membuktikan kewujudannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maksudkan pada yang azali, bukan azali masa, tetapi bermakna sebelumnya tidak didahului dengan ketiadaan tanpa jarak masa setelah kewujudan dari ketiadaannya. Dan dengan tidak sehingga mutlak, ia adalah terbatas dari mana-mana aspek kedudukan. Dan tidak ada permulaan dan akhirat, tanpa mengira jarak masa dan tempat kewujudannya dari ketiadaannya. Kita tidak memaksudkan ia adalah yang tidak ada penghujungnya pada sebagian persamaan seperti berikut. 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah 1/16 dan sampai tak terhingga adalah 2. Ilustrasi ini di sebelah kiri pada persamaan di atas adalah benar, ia menjangkau hingga ke akhirnya. Tidak ada penghujungnya, tetapi ia adalah permulaan. Begitu juga dengan dataran alam adalah benar, keluasannya ditetapkan kepada tidak ada berpenghujung, tetapi ia adalah awal permulaannya. Hakikat kejadian alam jasmani atau alam semesta jasmani di mana kita hidup adalah baru. Telah terbukti walaupun menurut kajian ilmu fisika modern, kalaulah alam jasmani adalah azali, ada tanpa permulaan, ia adalah stabil, seimbang, dan tidak seperti yang berlaku sekarang mengalami
kegawatan dan perubahan yang berkelanjutan. Dan sepantasnya mereka yang berpaham ateis sekarang menerima bahwa alam ini baru, bukan azali, ada tanpa permulaan. Sebab menurut dakwaan pengakuan, pemerhatian dan pengakuan mereka apa yang diakui dalam ilmu fisika dan hukumnya. Saya katakan ini sebagai bukti atas mereka yang berpaham ateis, karena mereka melibatkan diri dengan alam jasmani saja, dengan mengatakan bahwa untuk membuktikan barunya alam, tidak dimaksudkan kepada alam jasmani saja. Jadi yang pertama itu tadi adalah tentang ketiadaan tidak menghasilkan sesuatu. Yang kedua, sifat kesan-kesan kejadian menunjukkan adanya sifat pemberi kesan. Untuk menjelaskan dalil ini, di sini akan dibawakan sebagian teks dari buku ateis, dari sebagian buku delusi ateis, kitab Wahmul Ilhad. Dan sesiapa yang mau memperjelas lebih terperinci, silahkan merujuk kepada kitab ateis delusi ateisme atau Wahmul Ilhad. Pasal yang mengatakan makna tujuan evolusi. Kita mempunyai genetik mutasi dan hukum pewarisan untuk genetik lebih baik, atau kita boleh katakan bagi bentuk kehidupannya yang lebih baik. Maka perbedaan di antara genetik dan bentuk kehidupan adalah seperti perbedaan antara plan untuk membina rumah dan rumah itu sendiri. Dan hukum pewarisan bagi pemakai genetik memperbaiki genetik-genetik ini. Kini kita mengatakan secara pasti bahwa alat terbaik yang meneruskan kehidupan di bumi adalah alat yang benar-benar pintar atau otak. Walaupun perbelanjaan alat pintar atau otak nilai ekonominya sangat tinggi, dan pemakaian organisme kehidupan karena ia memerlukan sejumlah besar makanan. Tetapi hasil evolusi memaksa untuk pergi ke arah ini, yaitu untuk membangunkan alat pintar. Maka dengan mempertimbangkan hakikat bahwa genetik itu ada sejak dari awal, maka genetik perlu membina alat pintar mutasi, contohnya otak. Sama saja cepat atau lambat, sehingga meskipun genetik mutasi itu datang secara liar sepenuhnya. Apabila hukum pewarisan genetik lebih baik atau untuk menjadi yang terbaik, ia adalah penentuan dalam proses evolusi. Maka hasilnya adalah bahwa kita sekarang bisa mengatakan dengan pasti bahwa evolusi sejak dari awal adalah satu arah pergerakan yang bertujuan untuk menghasilkan genetik sebagai alat atau pemakaian pintar. Maka evolusi menjadi bermakna. Saya percaya bahwa pandangan ini cukup lengkap untuk membatalkan teori Dr. Dawkins yang tidak percaya kepada Tuhan dalam skop kehidupan di bumi dunia, yang tertegak atas evolusi yang tidak bermakna semestinya dalam jangkauan waktu yang panjang. Pada hakikatnya, bahwa jika kita mau mengembangkan
dalam kita menentukan lebih lanjut dan lebih banyak ketentuan yang lebih baik pada semua jenis kehidupan yang bisa dibayangkan, maka kita bisa yakin Bina mengikuti peraturan evolusi berdasarkan kesukaran, komplikasi mutasi, atau alat-alat pembiakan dan pemilihan yang lebih baik darinya, bahwa semua kehidupan sama seperti kehidupan yang ada di bumi berasaskan air, karbon, nitrogen, dan bahan-bahan kimia lain, atau berada di planet lain atau alam lain yang berasaskan amonia sebagai ganti air, atau berasaskan silikon sebagai ganti karbon. Karena ia mampu untuk membentuk rantaian yang panjang seperti karbon, maka pasti akan menghasilkan alat pintar. Ini adalah tujuan evolusi yang pasti. Menurut peraturan yang kita tahu sekarang, dan tidak bisa menyimpang dari semua kehidupan atau alat-alat pembiakan dan evolusi yang bisa dicapai sama saja cepat atau lambat. Dengan pengertian bahwa dijangkau dari semua kehidupan lain di alam, kita bergantung kepada air dan karbon. Karena air yang keadaannya cair itu sesuai untuk menjadi tempat tinggal kehidupan di mana ketempatannya berkurang apabila ia membeku dan terapung di permukaan sebagai air es. Ia membolehkan kehidupan ini terus hidup di dalam air yang cair di bagian bawahnya. Dan 4 unsur yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon itu paling banyak dan berlimpahan di seluruh alam ini, dan karbon tanpa unsur lain mampu membentuk rantaian yang lemah yang bisa patah dengan mudah. Dan ini juga sesuai untuk metabolit dan kehidupan tidak seperti rantai silikon. Dengan itu, kita telah sampai kepada pasal yang membicarakan kesimpulan yang diperselisihkan mengenai kemungkinan pembuktian kewujudan Tuhan, Rob, atau ilah, mengikuti teori evolusi. Kita telah membuktikan keupayaan sifat kehidupan, dan itu adalah tujuan dari sifat evolusi, di mana keupayaan sifat, kesan-kesan, kejadian menunjukkan adanya pemberi kesan yang membuktikan keupayaan sifat pemberi kesan bahwa ia adalah tujuan, kesadaran, dan pengetahuan. Dan hasilnya pembuktian kewujudan Tuhan, Rob, atau ilah sama saja dia itu pemberi kesan langsung atau pemberi kesan langsung terhadap kesan dari kesan-kesan kejadian yang juga menunjukkan sifat-sifatnya, yaitu sifat yang kita buktikan. Dan ini dengan sendirinya sudah cukup untuk mengubah teori ateis modern yang dibina atas dasar bahwa evolusi bukan bersifat pada kebendaan dalam jangka waktu yang panjang. Bagian selanjutnya adalah tentang alat pintar. Alat pintar, saya katakan pembangunan evolusi ini bertujuan untuk mencapai alat pintar. Karena ia adalah alat pintar yang lebih baik untuk tinggal bebas dalam persaingan sengit untuk kekal antara genetik-genetik dengan kewujudan tujuan 7 miliar manusia di bumi hari ini sudah cukup untuk membuktikan hakikat ini. Tetapi tidak ada salahnya dalam membicarakan tentang hakikat ini secara ringkas untuk menjelaskannya. Maka meskipun kita menganggap bahwa genetik mutasi secara liar dari awal lagi,
akan kita katakan bahwa ia mesti menyediakan genetik yang layak untuk membina alat pintar. Dan di sini ia tidak bermaksud dengan alat pintar otak manusia gini bagi manusia dan hewan, tetapi apa yang kita maksudkan adalah sesuatu yang bisa digambarkan sebagai permulaan bagi otak, seperti sel saraf tunggal. Dan bahwa mereka yang memiliki alat pintar adalah mereka yang lebih baik dalam pertandingan ini dan akan menjadikan peluang untuk kekal yang lebih besar. Kemudian jika pertandingan telah bergerak di antara mereka yang mempunyai alat-alat pintar akan menjadi objek yang mempunyai alat pintar yang menyediakan kepintaran yang lebih besar adalah pemenang dalam perlombaan untuk tinggal kepada yang lebih baik dan sebagainya. Maka dalam evolusi, permulaan alat pintar, pastilah alat pintar itu diperbaiki mengikuti masa juga. Dan dengan itu bisa kita katakan bahwa tujuan alat pintar tidak pasti mengalami evolusi kepada sifat apapun. Juga yang bisa diringkas dan kita katakan evolusi direka untuk mencapai kepintaran. Saya ingin mengingatkan bahwa saya tidak mengatakan bahwa apapun pertandingan yang berlaku antara individu, keputusannya akan memihak kepada individu pintar dan juga antara spesies-spesies. Tetapi saya katakan, jika binaan genetik alat pintar adalah yang terbaik dalam pertandingan, maka pastilah dialah pemenang dalam pertandingan. Individu paling pintar atau yang memiliki alat pintar yang terbaik mungkin mengalahkan individu yang kurang pintar atau mempunyai alat pintar yang lebih rendah atau tidak mempunyai alat pintar akibat dari kelebihan, pendekatan, dan keadaannya. Jenis yang mempunyai alat pintar yang terbaik bisa terkalahkan dalam persaingan jika kekal di hadapan jenis yang mempunyai alat pintar yang lebih rendah akibat dari kelebihan, pendekatan, dan keadaannya. Tetapi genetik binaan alat pintar pada bila masa tidak didapati masuk kepada kumpulan genetik-genetik yang membina organisme kehidupan, maka ia tidak bisa terkalahkan dalam pertandingan itu, dihadapkan genetik lain, dan tidak bisa keluar dari kumpulan genetik-genetik penanda untuk membina organisme kehidupan. Bahkan akan berjalan terus dan dengan kecepatan yang ketara, yang meningkat mengikuti masa karena perbedaan di antaranya dengan genetik lain dalam persaingan atau kekal atau kemajuan memperoleh tempat dan peningkatan yang besar. Persaingan antara genetik-genetik tidak berhenti pada persaingan untuk kekal, tetapi terdapat persaingan antara genetik-genetik di barisan depan dalam kumpulan genetik-genetik yang membina jasad organisme hidup. Maka ia berusaha menjadikan jumlahnya banyak walaupun persaingannya sadar atau tidak sadar. Tetapi ia adalah pertandingan melalui hukum evolusi umum dan patuh di bawah peraturannya. Dalil-dalil akal disebutkan oleh Al-Quran untuk membuktikan kewujudan Allah. Apa yang dibentangkan pada pasal ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa tujuan evolusi yang dengan itu membuktikan bahwa di belakangnya adalah barang siapa yang mau mencapai tujuan ini dan hasilnya kita telah membuktikan kewujudan Tuhan dalam peraturan sifat kesan-kesan kejadian yang menunjukkan sifat keupayaan pemberi kesan.
Maka kesan-kesan kejadian yaitu kehidupan duniawi membuktikan ia mempunyai gambar adanya sifat. Dan dengannya kita buktikan sifat yang mencari tujuan dan tahap terendah dari pemberi kesan. Ini membuktikan bahwa kewujudan Tuhan alam sadar. Tetapi dengan ini saya akan membicarakan bab yang selebihnya mengenai tujuan evolusi ini dari sudut pandang bagian-bagian. Bahkan akan memberi tumpuan ke atasnya. Karena ahli biologi memperhatikan masalah bagian-bagian evaluasi dan sebagian golongan ateis mendesak mempertimbangkan sudut tertentu saja meskipun saya melihat pada sudut yang sama dengan keadaan mereka melihat dengan sebelah mata. Adapun untuk menunjukkan dalil bagi ketiadaan yang tidak menghasilkan sesuatu, maka harus diperhatikan bahwa kesan-kesan kejadian yang perlu kita bicarakan untuk menunjukkan Allah sebagai pemberi kesan adalah asal alam semesta jasmani dan seterusnya. Dan tidak dibicarakan mengenai batas-batas teori Darwin atau ilmu biologi, tetapi boleh dibicarakan secara ilmiah, secara saintifik dalam ketentuan penyelidikan dan teori fisika yang khusus dalam alam semesta dan bagaimana ini terjadi dalam perkara ini akan dibicarakan secara terperinci dalam bab 6. Dalil pertama kewujudan Tuhan mutlak, sifat-sifat kesan. Sifat kesan-kesan kejadian menunjukkan kepada pemberi kesan. Ia adalah dalil peraturan. Dengan wujudnya peraturan, ada kesan-kesan kejadian, menunjukkan akan adanya peraturan pemberi kesan. Oleh sebab itu, ia menunjukkan pemberi kesan ke atas alam dan ia perlu untuk dibuktikan. Dan dari dalil sistem kewujudan sistem peraturan pada kesan-kesan, kejadian menunjukkan pemberi alasan, pemberi kesan meletakkan peraturan dan dengan ini menunjukkan ia memberi kesan ke atas alam dan ia perlu dibuktikan. Dan dari dalil sifat tujuan, kewujudan sifat pada kesan-kesan kejadian menunjukkan pada pemberi kesan ke atas tujuan. Oleh sebab itu, menunjukkan ia memberi kesan ke atas alam dan ia perlu dibuktikan. Kesimpulan dalil-dalil tersebut, apabila kita dapati sesuatu peraturan, maka taulah kita bahwa pemberi kesan ke atas alam mampu mengatur dan dengan itu membuktikan kewujudan pemberi kesan mampu mengatur alam. Dan apabila kita dapati kata-kata atau perbuatan yang mempunyai ciri-ciri kebijaksanaan, taulah kita bahwa ia datang dari yang bijaksana. Dan itu membuktikan kewujudan memberi kesan yang bijaksana. Contohnya, apabila kita dapati sebidang tanah yang dipenuhi dengan pohon-pohon buah-buahan ditanam secara teratur, bersistem, lagi rapi, dan tanamannya bersifat teratur dan bertujuan. Dengan itu kita menilai bahwa dia seorang yang berilmu dan mengerti apa yang dia lakukan. Kita katakan yang menanamnya adalah seorang manusia. Sebagai contoh, dan apabila kita dapati tanah yang dipenuhi semak belukar, berhutan, di mana pohon-pohon tumbuh secara liar dan tidak teratur, maka menunjukkan kepada kita bahwa tumbuh-tumbuhan liar itu tidak ditanam oleh manusia. Secara umum, dalil ini bisa dijadikan sebagai pegangan sebagai penggunaannya dalam batas-batas kehidupan di muka bumi dan contoh-contoh sepertinya ada banyak, terutama bagi wujud manusia
dengan anggapan bahwa ia mempunyai sifat-sifat khusus yang menunjukkan kepada kita bahwa ada pemberi kesan yang sebenarnya yang berkemampuan mengatur sistem dan tujuannya. Dan bisa dijadikan dalil ini mempunyai hubungan dengan teori evolusi. Sifat kesan-kesan kejadian menunjukkan sifat pemberi kesan kepada alam semesta di mana kita hidup. Tidak diragukan lagi undang-undang hukum fisik mengawal alam semesta. Undang-undang bermakna bahwa ada pembuat undang-undang dan bahwa undang-undang adalah mesti akan membawa kepada sistem, dan sistem yang maknanya adalah di sana ada yang mengatur. Untuk menjelaskan urusan yang lebih banyak, saya buatkan contoh dalam perumpamaan ini. Yakni, apabila kita dapati ada satu jalan persimpangan dan lampu-lampu isyarat yang mengawal lalu lintas kendaraan di persimpangan tersebut, kita mengetahui bahwa ada kesadaran yang kuat tentang pengetahuan peraturan yang dikehendaki bagi sistem ini, yaitu meletakkan isyarat lalu lintas ini dengan cara yang sama. Kita katakan hukum gravitasi, daya tarik yang menunjukkan kepatuhannya serta kepatuhan kuasa elektromagnetik dan nuklir dan kekuatan pada tahap kewujudannya dan pada tahap ukurannya, maka kesemuanya kena patuh dengan hukum perjalanan alam semesta seperti yang dinyatakan ketika peredarannya berselisih. Tetapi ia tidak terlalu banyak seperti laluan benda-benda yang terdapat di alam semesta ini. Maka, adakah semua bahwa apabila kita melihat lampu isyarat lalu kita menilai kewujudan polisi lalu lintas atau majelis bandaran yang meletakkan lampu isyarat di persimpangan-persimpangan untuk mengawal jalannya lalu lintas dari melihat di belakangnya ada undang-undang kepolisian atau keselamatan yang mengatur kerja-kerjanya. Dan kita tidak menilai bahwa terdapat kekuatan pengetahuan pemimpin yang meletakkan peraturan yang kita dapat dan membuktikan ilmunya, dan kita dapati bahwa dia mengatur dan mengawal lalu lintas perjalanan di seluruh alam. Akal mengawal dan tidak diragukan lagi wujudnya pengatur yang meletakkan peraturan ini yang menjadi sistem bagi alam semesta. Adapun mereka yang berkeras menafikan pengaturan alam yang bijaksana ini, penafiannya hanyalah ketidakpedulian semata-mata, dan bantahannya dapat diduga yang menunjukkan bahwa yang menafikannya tidak banyak berbeda dari mereka yang berkeras mengatakan bahwa bumi ini tidak berputar. Apakah semua sistem ini tanpa pengatur? Demi Allah, sungguh pelik bagi siapapun yang mempercayainya. Dan bagi mereka yang berkata bahwa yang meletakkan lampu isyarat adalah polisi lalu lintas atau pekerja jalan, sepantasnya ia berlaku adil dengan dirinya sendiri yang tanpa tujuan dan secara membuta tuli dalam perkara ini, yang juga mengatakan bahwa lampu isyarat itu jadi sendiri, datang sendiri, persimpangan jalan. Maka apakah berat bagi akal kita melihat sistem dan peraturan dalam kehidupan ini, lalu kita mengatakan bahwa tidak ada pengatur, dan melihat sistem dan peraturan dalam kedudukan lain
dan mengatakan tidak wujud, tidak ada pengatur alam yang bisa menciptanya. Sekiranya kita ringkaskan, kita simpulkan dalil sifat-sifat kesan, kejadian atas sifat pemberi kesan, dan dengan itu wujud pemberi kesan, berikut gambaran kepada mereka, pendapat mereka. Di sisi kita ada kita dan orang-orang ateis, apabila kita memasukkan mahkamah akal manusia, kesan-kesan kejadian alam, sifat alam, peraturan pada dan sistem, sifat pemberi kesan, pengatur alam, pemberi kesan, tidak diketahui. Kita mempelajari alam semesta dalam ilmu sains modern. Maka kita tahu sifatnya atau gambarannya. Dan sifatnya ini kita tahu sebagaimana yang dinyatakan dan membuktikan ia wujud ternyata dari sifatnya sebagai pengatur, pembuat peraturan. Dengan itu ia adalah sadar dan yang mengetahui. Sekarang terbukti bahwa terdapat pemberi kesan pada kejadian yang disifatkan sebagai pengatur, yang sadar, dan yang mengetahui. Jadi kita telah membuktikan kewujudan pengatur alam yang mengatur alam semesta, dan bagi kita perlu untuk membuktikannya. Sifat adanya kesan-kesan kejadian kepada pemberi pesan dalam kehidupan di muka bumi. Tidak diragukan lagi bahwa sekumpulan hukum fisik alam juga berjalan pada bumi, dan di bumi ini sesuai diselaraskan sebagaimana dalil ini juga. Maka peraturan itulah yang menjadi sebab sistem ini dihasilkan, dan sifat pembawaan tabi'i yang dipilih hanyalah hasil dari peraturan ini. Oleh sebab itu, ia berdasarkan undang-undang yang dapat dipercaya dan termaktub, dan tidak boleh dikatakan ia hanya kebetulan dan tidak termaktub, dan hasil dalam pemilihan sifat tabi'i untuk membentuk kesesuaian atau sesuai dijadikan aturan atau berdasarkan peraturan, dan selagi ada hukum fisik sekurang-kurangnya jelas bagi kita dan dengan kadar yang sedikit di peringkat atom atau subatom, dan ia adalah tahap pergantungan kepada kehidupan, bentuk kehidupan di muka bumi, maka ia telah dijadikan aturan dan ia yang dicari. Ini adalah penerangan untuk melengkapkan penerangan kita membentangkan di tempat lain dan akan dibawakan 3 perkara yang berkaitan dengan kehidupan di muka bumi, khususnya ia adalah pemetaan genetik, peraturan evolusi dan kenaikan dalam pilihan tabi'i, dan yang ketiga tujuan dari evolusi atau kenaikan dengan pilihan tabi'i, rujukan 5. Di sini ia menimbulkan bentuk kepentingan orang yang berpaham ateis. Kejadian gempa bumi di dalam tanah dan sebagian batu-batuan atau pelanggaran asteroid pada zaman dahulu dan lain-lain menunjukkan bahwa kewujudan tidak ada sistem tertentu tetapi berlaku secara liar. Itu dari ateis. Ini sebenarnya tidak lebih dari kekeliruan orang bodoh yang melakukan sesuatu atas kebodohannya. Kewujudan sistem umum yang membuktikannya dan membuktikan hasil yang bertujuan. Ia tidak membatalkan kewujudan sesuatu yang berlaku yang tidak selaras dengan sistem umum. Secara zahir,
dan untuk mendekati gambar yang lebih banyak. Sekiranya terdapat taman yang teratur dan pohon-pohon. Penyusunan dan tujuan yang tepat dan teratur dari aspek jenis dan jarak di antara mereka, dan kita melihat di tengah-tengah taman ada sebidang tanah yang pohonnya telah tumbang dan tanahnya terkikis. Apakah peristiwa ini menguji kejahilan kita? Karena ia berikan kepada kita untuk menentukan taman ini menjadi semak belukar atau tidak teratur. Walaupun setiap susunan yang kita lihat sekeliling tempat itu hancur, hakikatnya bahwa kita berada di bagian yang tidak sesuai yang kita pertimbangkan bahwa disusun ini menjadi semak belukar karena kita dan didapati entah bagaimana di tengah bagian tengahnya yang hancur. Karena kita tidak tahu kemungkinan sebab berlakunya kemusnahan ini adalah hendak dibina rumah atau didiami di kebun itu, atau untuk membuat tambak bagi peternakan ikan, atau ladang lembu, atau padang rumput terbuka, dan lain-lain, atas sebab-sebab yang memungkinkan kita tidak ketahui. Perkara yang sama berlaku kepada peristiwa-peristiwa yang mereka katakan dan mengecam dalil sistem di muka bumi dan alam semesta, di mana sistemnya telah diterangkan, dibuktikan dengan keterangan dalil-dalil yang tidak membatalkan sebagian peristiwa yang mereka tidak mengetahui sepenuhnya, dan mungkin jika kita tahu, kita akan mengatakan bahwa dia sangat teratur dan sangat bijaksana. Maka akan lebih baik tidak diketahui lagi mengenai yang mengawalnya, yang wujud masanya yang terbaik tidak lebih dari 100 tahun sebagai manusia. Sesuatu yang terjadi masa kesan kewujudannya melampaui hingga ke ribuan atau beratus-ratus ribu atau berjuta-juta tahun. Bukankah ini benar-benar menghimbau kebijakan betapa kerasnya batu di bawah tanah ketika penggalian dasar untuk mendirikan bangunan pencakar langit? Mereka adalah pembinasa dan tidak membantu langsung untuk menguatkan sistem. Begitu juga dengan akalnya, karena ia menggali lubang-lubang contohnya yang menyebabkan kemusnahan. Kemudian dia berkata bahwa segala perbincangan yang melanggar kepentingan kebendaan dan jasmani sebagai kewujudan pada suatu masa, apa yang dilakukan itu pada akal adalah membabi buta. Bukankah ia sesuatu kemungkinan untuk menjadikan tujuan untuk memperbaiki sebagian diri dan bertujuan untuk mencapai kebaikan semua? Bukankah undang-undang yang adil yang diluluskan oleh semua masyarakat untuk menghukum pembunuh atau pencuri? Apakah hukuman ini mengganggu dan menunjukkan kegagalan sistem dan kekurangan sebab? Apakah karena ia menyebabkan kerusakan kepada manusia? Atau apakah hukuman ini sangat adil, teratur, dan diterima dengan akal, dengan kerusakan yang sama, yang terkadang di dalamnya, atau yang berat sebelah, atau ia menyebabkan kepada kerusakan? Pada hakikatnya sistem ini benar. Dengan itu telah dianjurkan ia terbukti adil bagi mereka yang mencari kebenaran, dan kemuskilan tidak akan menghapuskan dalil, tetapi hanya mengekalkan masalah untuk menunjukkan kegagalan pertemuannya untuk membuktikan kepercayaannya. Dan ini pindah pula kepada kemuskilan setelah mengakui ketidakmampuan untuk mempertahankan dalil.
Asar atau kesan tanda sesuatu telah wujud. Pertama, rujukan 1 untuk menarik perhatian bahwa kita berada di sini untuk bersaing dengan pengguna lafaz-lafaz atau perkataan yang kita sebut cetusan pemikiran manusia dengan akal, dengan menganggap bahwa gambarannya benar atau sahih untuk kita menamakannya. Padahal akal sebenarnya adalah apa yang ada di langit ketujuh keseluruhan. 2. Ayat-ayat Al-Quran yang dibawa di sini bukan karena ia sebagai bukti hujah berdiri sendiri, tetapi karena ia membangkitkan bukti akal. Bukan untuk berselisih dengan menolak sesuatu dalil karena ia dari Al-Quran, dan orang itu pula tidak beriman kepada Allah dan Al-Quran. Kita tidak membawanya sebagai dalil, karena ia bersumber dari Al-Quran, tetapi ia adalah dalil akal. Jika dia tidak menerima bukti akal ini, dia akan mengembalikannya dengan dalil akal yang kita tolak. Allah berfirman, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah gelap, dia melihat bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, ini Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka ketika matahari itu terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Al-An'am ayat 75-79. Rujukan keempat, gen-gen dan benda wujud kehidupan adalah pembantu untuk membina pemetaan dan pembina itu sendiri. Maka gen-gen mengawali pemetaan dan organisme kehidupan mewakili hasil yang pelaksanaan pemetaan. Rujukan 5, Kitab Wahmul Ilhad, halaman 194. Rujukan 6, kewujudan jurang dalam vakum kuantum mencukupi untuk menyangkal ide bahwa manusia bisa melindungi dengan sebab kecacatan sepenuhnya. Rujukan 7, dalam perkara ini kita dapati semua tidak berdaya bersandar dan mungkin lebih meridhoi dirinya dengan berpegang kepada akidah yang batil. Walhamdulillahirabbil alamin.